Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak semua serta ayah bunda? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu ya. Mengingat kondisi daerah kita saat ini masih pandemi virus COVID-19, maka kita masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Oleh karena itu, dimohon ayah bunda mendampingi dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran karena kita tidak libur ya, melainkan HL, home learning. Nah, jangan lupa ya untuk mematuhi protokol kesehatan dalam melakukan setiap aktivitas agar terhindar dari virus yang sedang melanda. Nah, sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mulai tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran 3, kelas 4 SD. Kita mulai ya sama-sama. Sebelumnya, kamu telah belajar nih tentang permainan bakyak. Menarik bukan? Kamu tentunya senang dapat mencobanya. Permainan tradisional lainnya yang cukup menarik adalah engklek. Tahukah kamu permainan itu? Ayo kita coba bersama ya. Nah, pernahkah kamu bermain engklek? Permainan ini adalah permainan tradisional nih anak-anak, yang sangat banyak dimainkan oleh anak-anak di Indonesia tentunya. Engklek merupakan permainan lompat pada bidang datar yang digambar di atas sana. Permainan engklek bisa dimainkan oleh 2-5 orang. Wah, banyak ya permainan engklek ini. Yuk kita lihat cara bermainnya permainan engklek. Nah, permainannya jumlah pemainnya bisa 2-5. Cara bermainnya: 1. Lompatlah dengan menggunakan satu kaki di setiap petak-petak yang telah digambar. 2. Siapkanlah gacuk atau pecahan genteng ya. Lemparlah gacuk ke salah satu petak. Petak yang ada gacuknya tidak boleh diinjak-injak atau ditempati oleh setiap pemain. Nah, berikutnya, lompatlah ke petak berikutnya dengan satu kaki mengelilingi petak-petak yang ada. Lanjut, pilihlah sebuah petak yang dijadikan sawah setelah menyelesaikan satu putaran. Petak itu boleh diinjak dengan 2 kaki. Pemain lain tidak boleh menginjak petak itu selama permainan. Nah, lalu pemain yang memiliki sawah yang paling banyak adalah pemenangnya. Seperti itu permainan engklek anak-anak. Nah, dengarkan ya anak-anak, ada juga nih permainan baru, Pahombo Batu. Pahombo Batu, tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan nama Pahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias nih anak-anak. Nah, tradisi melompat batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki khususnya. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm.
Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan atau ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat di desa tersebut. Nah, paham batu itu cara mainnya seperti itu ya anak-anak. Sungguh kaya ya budaya Indonesia. Sebagai anak Indonesia, kita harus bersyukur dengan kekayaan ini. Kita dapat mencicipi makanan beragam, bermain permainan tradisional yang berbeda, dan tentunya mengenal kebiasaan-kebiasaan berbeda. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari keanekaragaman itu. Nah, beberapa permainan tradisional membutuhkan teriakan pemainnya. Semakin banyak yang berteriak, semakin banyak pula suara yang kita dengar. Nah, pernahkah anak-anak mencoba berteriak di lapangan? Wah, apa ya yang terjadi? Bandingkan yuk, jika ketika kamu berteriak di kamar mandi, apa perbedaannya? Kita bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Nah, anak-anak tahu ya, bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, makin nyaring bunyinya yang dihasilkan. Nah, itu tadi gendang dapat berbunyi anak-anak ya. Ibu akan menjelaskan nih tentang pematulan dan penyerapan bunyi agar kamu lebih paham. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. 1. Pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Nah, yang kedua, penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap ya anak-anak. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya karpet, goni, kertas, kain busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau keredam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio, rekam, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung keredam. Macam-macam bunyi pantul. 1. Gaung atau keredam. Gaung atau keredam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Yang kedua, gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat anak-anak. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Nah, alhamdulillah. Sampai di situ dulu ya pembelajaran kita kali ini.
Lalu lanjutkan tugas berikut.